Ustazah ini agak kembali yang ke memandikan jenazah ya. Kita pernah tahu itu biasanya memandikan jenazah itu kita ngeblender daun bidara untuk memandikan, itu boleh nggak? Boleh aja ya. Kalau si mayit itu sakitnya ya ada mungkin sempat paru ya, paru yang mungkin wabahnya ininya nggak tersebar gitu, dan supaya itu ya supaya netralisir untuk inilah, untuk penyakitnya nggak menyebar kemana-mana. Yaitu bidara itu konon untuk obat itu juga wabah itu. Kalau ketimun ya ada juga yang ketimun gitu ya. Ya itu salah satunya untuk supaya nggak supaya nggak kaku, karena udah dimalemin gitu, diinepin gitu, makanya pakai air mawar juga ya, air mawar. Nah ini enggak apa-apa. Nah ini kain kafannya kurang lebih yang standar itu 13 meter ya, 13 meter yang standar itu. Kemudian cara mengguntingnya dibikin, kalau laki-laki itu 3 helai Rasulullah dengan 3 helai kain ya. Jadi 1 untuk sarung, 2 untuk pembungkusnya, cukup begitu. Tapi kalau wanita 5 itu 1 kerudung, baju sama sarung, kemudian 2 untuk pembungkus ya. Tapi karena wanita itu untuk supaya lebih ininya ya, lebih awet gitu ya, dikasih ini sekarang itu dikasih pampers. Jadi dibikin pampers ya, kasih kampas, kasih cendana, kasih kasur di dalam kampas itu, kemudian dibuat pampers, dibuat celana gitu. Itu dari kain ya? Ya dari kain ini. Bukan kayak mami pokok terus kita pakai itu bukan gitu kan ya Ustazah ya? Nggak boleh terjahit. Iya. Jadi dari kain kafan itu kemudian kita bikin cawat istilahnya ya, betul ya. Jadi jangan terjahit, jangan ada yang terjahit gitu. bahasa apa tuh? Celana dalam. Ya, jadi ini kurang lebih 13 meter yang diaslihan. Kita lanjut ini aja praktek ya, lanjut potong. Ya. Tadi yang meninggalnya diukur dulu, diukurnya bisa langsung lewat ini, gitu ya. Ya tadi kan tubuh jenazah gitu ya. Ya jenazah tuh mana? Jenazahnya di belakang tubuh sendiri. Jenazah ada di kalian. Ya, diukurnya kita langsung pakai kainnya aja. 2 jengkal dilebihin. Ya. Ini tikarnya ada bagian atas dan bawah ya Ustazah, berarti beda ya? Ya yang halus, yang buat Yang halus, yang atas ya, jangan kebalik ya. Sebenarnya kebalik juga dia nggak progres. Karena untuk membungkus kain aja. Ya. Oh, tapi kalau misalkan kebalik pun nggak ada masalah ya Ustazah ya? Karena ini masih hidup. Itu 2 jengkal dilebihin ke sana. Kalau mau di sini 4-4-nya di sini 1. Ya 4 ya. Kalau 2 aja deh nggak gitu panjangnya. Ya, ini untuk alasnya ya, alasnya itu 2 lembar. 2 lembar kain. Iya, ya Ustazah. kain ini. Jadi tadi sudah diukur, kemudian akan digunting sesuai dengan yang sudah diukur tadi.
diambil 2 lapis gitu ya Ustazah? Iya, sama harus 2 lapis. Gampang biasanya. Dulu. Ini yang kedua, ini yang ini 2 ya. Tapi ini kayaknya lebar ya. Ini lembar pertama Ustazah? Iya, iya nanti. Karena belum semuanya. Jangan bangun dulu jangan saya takut tadi. Iya. Nih, jadi 2 lembar untuk alasnya harus 2. Ini sih sebenarnya kalau jenazahnya kecil cukup ini karena lebarnya 1,5 ini. Lebar besar. Biasanya paling semeter 15. Ustazah ini nanti kalau kita mengkafani memang arahnya begini ya, kiblat kan sebelah Iya. kanan nih ceritanya, Iya. jadi kakinya memang menghadap Iya. sana. Ini mukanya yang ada ke kiblat. Oh begitu, iya ya. Oh gitu, tapi komposisi yang ini Seperti gitu ya. kita sholat begini. Oh baik. Iya, jadi kakinya yang menghadap kiblat ya. Ini sebenarnya kalau kakinya ke sana, kaki kiblat ke belakang. Iya, arahnya ke sana gitu ya. Jadi ini maksudnya begitu gitu ya. Oh iya. Kan kalau agak ditinggiin mungkin ya. Biasanya saya suka pakai nanya untuk dipan ini karena agak lebih enaknya yang begini, ininya pakai dipan. Oh iya, daripada ya duduk di bawah gitu ya. Kalau ada dipan dia yang ini jadi habis dimandikan udah ini harus disolat udah. Ya. Ini besar sekali. Berarti ini untuk sarung ya. Yang pakaiannya Bawah. ya. Ini panjang. Tadi saya Untuk sarung nanti dibikin unit ya Ustazah? ya di ini yang jadinya apa ngerobeknya agak susah. Ini kayaknya yang premium lebih besar. Ya, ini kayaknya gini aja di sarungnya makanya gampang aja. Kemudian kita buat baju ya. Untuk kain kafan tuh sebenarnya semua sama atau gimana Ustazah? Lebarnya berbeda. Oh ya kalau untuk ukuran ya, tapi kalau untuk jenis kainnya sendiri Jenisnya juga gimana? Beda. beda juga. Oh jadi ada premium, Ada yang benar ya? Saya tadi bilang ada premium KW gitu, ada yang Oh Yang gitu. mudah banget dirobek cat Nah itu cara milihnya gimana? Kan biasanya kita dapat juga, kita beli kemarin kan sudah set perlengkapan jenazah ini. sedapatnya kita nggak bisa pilih model yang kayak gimana nama ini. Oh iya. Enggak, kali biasanya kan misalnya kalau misalnya di marketplace itu kan ada gitu kan ya, spesifikasinya gitu jelas gitu. Apakah kita harus milih kain jenis tertentu supaya bahannya Yang itu penting gampang untuk dipotong? yang penting jangan sutra. Oh tidak boleh sutra. Jadi kalau pokoknya kalau kain ini kain kapan ya ini bagus, kalau memang harus di-stitching. Ini untuk baju.
kecuali kalau ke Tanah Abang punya hubungan itu bisa mungkin Bisa milih gitu ya Ustazah? dia bisa apa ya itu simpenan lah ya. Ya kalau orang Sunda itu ada yang udah menyimpan ini nyiapin ya, nyiapin itu sih yang nyiapin kayak gitu orang hidup aja ya, maksudnya orang hidup mati enggak, karena kalau orang sana itu artinya udah ada kesiapan banget untuk menghadapi lagi. Ini untuk baju kita bagus. Oh, jadi dilipat 4, kemudian dilubangi di bagian tengah ya Ustazah ya? Buat ini atas, bagian atas kan ini ya Ustazah ya? Iya. Buat bajunya. Jadi seperti itu, dilipat, kemudian dipotong buat masuk kepala, kemudian dikasih guntingan sedikit supaya lebih gampang ya untuk memasukkan. Iya. Karena masih Ada ya? Oh, ada yang udah potongan ya? Oh gitu ya, saya potongnya tadi itu. lebih baiknya kan kita nggak tahu kurang ininya ya, yang meninggal ada besar. Ya kan kita misalkan nggak ada sarung tangan, buat maslap dari sini. Waslapnya fungsinya buat apa lagi Ustazah? Kalau nggak ada ini, kalau nggak ada sarung tangan, kan maslap. Iya, nggak sarung tangan. Oh, jadi selama kita memproses, oh ini untuk tangan. Oh, baik, ya ya. Bukan untuk tangan jenazah ya kan ya Ustazah? Oh bukan, Yang memandikan. oh yang memandikan yang mulus kan? Ya, kalau nggak ada ini, Bisa pakai dari kain kafannya itu. Oh gitu. Supaya tidak bersentuhan kulit dengan kulit gitu ya Ustazah ya? iya. Sebagai adabnya juga memang harus. Oh, jadi Ini buat jilbabnya, karena ini kan lebarnya 1,5, jadi kita itu ya. itu sisanya ya Ustazah ya? Ya sisa-sisa ini jadi bikin maslap. Oh baik ya. Oh dibikin pampers ya. Karena nggak buat lagi maslap, jadi bikin pampers, bikin celana. Ustazah, maaf ya, umur ini sebelum dimandikan bisa nggak kita potong-potongnya? Justru sebelum dimandikan, ya justru sebelum dimandikan harusnya. Jadi karena tadi lagi menjelaskan itu langsung aja. Lamaan kalau dulu ya Pak, kasihan aja. Ya kalau memandikan dulu kan dia kedinginan. Ini dulu harus sudah siap, baru kita dari kain yang tadi ya. Untuk kawatnya ini pura-puranya begitu ya? Cara bikinnya ya Ustazah ya? Ya. Kemudian pampersnya nanti pakai itu Kapas. bagus, kapas ya.
Ya dianjurkan nanti udah ceritanya ya. Kemudian ini kapas, kita buat dulu buat paper ya. Ini kapur balus. Ini yang udah ditumbuk taruh di sini ya. Ya yang sudah ditumbuk. Nanti kita bungkus buat paper. Biar ini aja. Kemudian buat celananya, sekarang celana ini. Oh iya. Ini buat tali-talinya. Tali itu ya tali komunikasi. Talinya itu di dalamnya 5, kemudian di luar dari ini harus sedikit lagi 3. Kita buat apa ya? Ini sambil menunggu kain di gunting ya, mau menginformasikan lagi untuk pembagian hadiah. Siapa yang kepengen dapat hadiah menarik, silakan dokumentasikan acara kita pada hari ini. Kemudian upload di story. Jangan lupa tag IG MT Janatul Umahat dan mention 3 orang teman. Dan nanti di akhir acara akan kita pilih yang terbaik dan akan kita kasih hadiah. Oke, dan ada informasi satu lagi, di depan kita juga ada bazar dari Aitara Kitchen dan ada dari Al Video Kitchen. Jadi dan setelah selesai acara ini bisa mampir-mampir icip-icip beli di bazar kita di depannya. Untuk celananya cuma satu sisi aja ini Ustazah? Oh 2. Untuk buat pengikatnya gitu ya. Ya seperti ini aja CD sekali. Bisa diikat, bisa enggak kalau mau ini. Jadi seperti celana bisa kalau saya misalkan gini, nah, jadi ikat nantinya semuanya di sini, ya. Oh kayak popok zaman dulu gitu ya Ustazah ya. Jadi boleh ya diikat ya kanan kirinya ya. Ya, nanti kalau dijahit. Yang penting tidak dijahit, tak boleh diikat, tidak dijahit. Ini celana dengan kaosnya ya. Ini ya, mananya kalau diangkat ya. Di belakang tadi. Ini yang lagi diikat. Nggak perlu praktek dipakaikan ya Ustazah ya. Kira-kira, oh dipakai juga yang popoknya? Nanti kita belum praktek. Enggak, yang popoknya juga dipraktekkan Iya, Ustazah? praktekkan aja. Oh. Sampai dibungkus. Ini kalau banyak potongan kayak begini berarti memang harus orang yang ahli ya Ustazah yang pegang ya. Kalau yang baru pertama pasti bingung. Ada salah potong lagi. Ada pemandunya.
lipat dengan yang apa pendek-pendek itu lucu aja pocongnya. Pendeknya pendek, apa pendek, supaya kaki sama kepala pendek. Kaki dan kepala pendek 2 berarti. Kemudian yang panjang 3. Jadi totalnya 5. Ada 5 tali yang harus kita persiapkan. Ya, untuk yang jenazahnya. Tapi nanti dari ini, dari tisarnya kita buat 3 kali. Oh, jadi total 8 ya. 2 pendek, 3 panjang, kemudian 3 untuk membungkus nanti ya di bagian terakhir ya. Kalian mau belajar sintek? Jadi kualitas gambarnya nggak di sini. Dia ini terlalu kebelet, untuk ini nggak bisa dirobek. Biasanya gampang gitu ya, Ustazah. Tapi kalau tadi ngomong-ngomong yang sudah potongan semua itu termasuk menyediakan ada talinya juga yang sudah siap untuk dipakai. Oh, iya. Kalau saya enakan begini. Oh, jadi memang disesuaikan dengan ukuran dari jenazahnya gitu ya. Tapi kadang dari yang penjaga keluarganya jadi yang dipotong-potong ya udah. Kita ikutin aja gitu ya yang sudah ada ya. Iya. Sekarang, jadi sebelum ini di bawahnya tali harus ada ya untuk membungkus ikannya ya. Enggak sebelum jenazah kan. Iklan. Berarti sebelum jenazah kami datang ini udah Sudah, harus sudah. Setelah ini tersedia baru kita ke jenazah, tulis jenazah. Oh, jadi talinya dulu ya dipersiapkan di bawah, kemudian alasnya. Oke, jadi tali, alas, tali lagi, Ya. baru nanti kain kafannya. Sebelumnya kan ada nampan atau apa tempat ini yang sudah dikasih taburin ini. Kapur barusnya itu ya Ustazah ya. Oh, cendananya untuk yang di bagian mana ya tuh Ustazah? Oh, yang alasnya itu. Atau biasanya ada yang dirobek-robek atau tidak dirobek-robek juga nanti jadinya nggak usah dirobek-robek deh nanti pakai Jadi gimana nih Ustazah? Maksudnya ini kayak dulu nih ceritanya gitu ya. ini taruh tadi. Ini nanti dulu ya. Jadi tadi tali dulu, kemudian ada alas, terus dikasih tali lagi, baru kain kafannya yang sudah diukur sesuai dengan ukuran jenazah. ya. Ini tadi yang 2 lembar itu yang 2 lembar. bawahnya dasarnya ya kalah Yang paling besar ya, agak lembaran yang paling besar ini ya, bukan yang potongan-potongan tadi ya Ustazah ya, ya. yang alasnya ya. Ini kan tebel badan apa lebar, posisinya memang harus miring. Oh, harus miring. Ya, lebih lebar bagian kepala dan dada agak miringkan gitu. Oh, harus miring posisinya ya. Oh, jadi disilang, Ya. miring kanan dan kiri ya. Jadi kasih bagian. Iya. Ini sebenarnya gedean ukuran kamu. Ya, Oh iya, yang tadi belinya yang jumbo. iya. Satu juga cukup sih. Kalau ini tadi. Oh iya, nggak apa-apa kita
Jadi sekalipun ukurannya sebenarnya muat, tapi tetap 2 lapis ya. Dua karena waktu lupa dia makanya tiga ini 2 1 sarung. Oh, Baju kalau laki-laki perempuan, kadang perempuan harus ada baju sarung. Kayak bisa beda kayak bukan. ini potongan. Panjang apa ini? Ya. Kalau tadi panjang Itu sisa. Oh iya, yang ini kain sisa ya. Jadi lebih lebar bagian kepala dada ya. Seperti ini, kemudian untuk jilbab 2 jengkal dari ya, ini untuk jilbab. Untuk jilbab Oh, jadi jilbabnya duluan ditatar ya. Hitungannya berapa jengkal tadi? 2 jengkal. 2 jengkal dari atas ya, dari kain ujung atas. ya. Hijabnya itu juga miring ya, mengikuti dari kain atau mengikuti dari alas? Lurus nih, lurus bagian tengah-tengah ini. Lurus saja ya. Ini miring, berarti kurang lebih. Oh iya, jadi memang mengikuti yang alas yang bawah kan ya, lurus. Kemudian ini kayak sarungnya ya. Ini kain sarungnya. Jadi setelah jilbab, setelah 2 lapis tadi habis 2 lapis dikasih jilbab. Setelah jilbab kasih kain sarung. Kemudian baru baju. Baru baju. Jilbab, sarung, baju. Ya, 2 jengkal dari jilbab ya, biasanya hitungannya dari kepala ya. Kemudian ini ditarik ke sana. Saya untuk kepala. Celananya ya, dan pampers. Iya, yang cawat tadi ya. Ya. Ya, ini agak mirip di sini. Posisinya mirip di sini. kalau bagus pakai keranda. Kalau apa? Kerandanya langsung di atasnya. Oh gitu. Jadi di atasnya keranda seharusnya ya. Atau didipan gitu. Kalau dia ada keranda ya keranda, tapi kalau kan lama keranda kadang-kadang belakangan Iya, didipan gitu ya. di atas gitu. Ya, pas ya. Jadi kapasnya gitu, kalau nggak perlu dipotong-potong, bisa langsung di sini. Kalau tidak perlu dipotong-potong, Ya, dan bisa banyak banyak misalnya bisa langsung ini di bagian mana? Tubuh ya, yang atas ya, bagian atas ya. Ustazah? Ini Udah tahu kayaknya. Saya kalau nanti katanya kasih dia. Iya, iya, iya. Iya, iya. Masih dibuat ini. Jadi sebetulnya kapasnya itu kayak disuir-suir gitu ya Ustazah sampai memenuhi. ya, tapi lebih baiknya begini aja. Karena kalau di swir-swir Mau bisa masyarakat. untuk menuhinnya aja kita agak susah. Oh gitu ya. Nanti yang di badan ini badan. Oh jadi itu fungsinya kapas untuk alas di
Oh iya, jadi nanti satu tubuh itu harus dikasih kapas dulu sebelum dibungkus lagi pakai kain ya. Ya, sebenarnya nanti kan bolak balikin ini ya jenazah. Oh iya, iya. Jadi setelah kapasnya siap, ditaburi dengan taburan kayu kayu cendana ini ya. Oh, nggak usah deh, pura-pura aja gitu ya. Wow, pura-pura aja, biar nggak kotor. Soalnya sebentar lagi tempatnya mau dipakai sholat di sholat zuhur. Jadi nanti cendana ya, supaya tidak cepat membusuk. Ya. Mau ditambahin cover boleh, tapi kalau misalkan covernya nggak usah, cuma kayu cendana aja cukup Ya, nggak? sebenarnya cuma cukup di sini aja. Yang di bawah, bagian bawah ya. Ya. Ya, seperti ini. Lalu itu jenazahnya diangkat. Jenazahnya bisa menempati Biasanya tempat yang telah disediakan. kain, dia kain basah kayak ini. Yang kain. Nanti ininya tempel di itu ya, diangkat aja. Baju kasihan. Oh iya iya, baik-baik. Ini nggak diangkat dulu. Iya, iya. Kasihan Mas. Jadi pura-puranya ya. Diangkat. Kalau kain jenazahnya di sini, kalau dikasih di sini, kita sudah alasin pakai koran supaya yang bawah ini kan takutnya becek atau apa, injeknya suruh injek koran, gitu kan? Di sini. Kecuali kalau di dipan ini dia pasti ke bawah. Lebih aman gitu ya, supaya tidak terinjak ya. Jadi untuk menghindari najis juga ya Ustazah ya. Kalau koran kan sekarang nggak ada. Iya, koran susah nih nyarinya nih sekarang. Jadi Dia diangkat juga. oh iya, jadi dilipat ya. Seperti kalau ada apa Dilipat boleh ya, supaya tidak terinjak ya. Kita tadi masih di kain ya, kita kan di sini kita semua kan dibutuh, ya kan? Jadi Ini kain baru lagi. enggak, ini kan tadi dapat ini ada Yang tadi yang pas sudah di bawah itu ya. kan sebelumnya ini dulu ya. Setelah itu dimandikan, setelah mandi ini udah siap, ayo masukin di sini digosok. Jadi kan masih terbungkus. Sudah sampai apa? Kondisinya terbungkus. Terus kemudian kan sebelah sini satu, sebelah sini satu. Nanti dibuka satu-satu. Ya kan? Oh ini posisi yang waktu di atasnya tadi ya. Ya. Kan yang satu di situ, yang satu di sini. Miringin juga, mau narik yang ini. Tadi kan masuk ke dalam. Ya. Tadi kan dibungkus rapat gitu ya. Jadi ini untuk melepaskannya itu caranya begini gitu ya Ustazah ya. Lepas yang ini dulu. Dilepas yang bagian bawah dulu. Jadi pada prinsipnya jangan sampai jenazah ini terlihat auratnya telanjang gitu ya. Ini nanti ini dulu. Iya. Lalu setelah itu kita bajunya dulu. Ini juga. Ya. Lalu setelah ini jangan terlalu dipukul banget karena kita akan mau pasang celananya. Oh iya, calonnya dulu ya tadi ya. Iya, dia pura-puranya ya. Nah, seperti itu kemudian diikat kanan kiri. Ini kalau Oh, diikatnya di tengah, bukan di kanan kiri ya. di kanan kiri bisa, begini bisa, ini bisa ya. Dilihat ini posisi Ini panjangnya. nggak ke atas. Saya kaki. Oh iya, tapi sebetulnya harusnya rapat ya sampai atas ya. Ya oke perawatannya nih. Kasihan Ustazah ya. Ya pokoknya seperti itulah gitu ya. Iya makanya begini. Bisa diikat atau bisa diselipkan ke bawah teknisnya. Oh bisa diikat atau hanya diselipkan saja. Jadi yang bawah ke atas, yang ini ke sini. Hingga dia kan. Kemudian kapas-kapasnya yang Pakai pulang-pulang kain. ya,
Oh, jadi kain yang kecil-kecil itu kapas. Ya, itu pura-puranya kapas gitu ya untuk membungkus kaki. Ya, lutut persendian-persendian yang cepat membusuk di Oke, lutut dan persendian-persendiannya. ya. Pokoknya ini semuanya udah ya. Baru ini nanti Oh, baru ditutup yang untuk kapasnya sarungnya. lagi ya, tadi banyak kan kapas. Iya, iya. Nah, itu kapasnya lagi ditaruh di bagian Tadi kapas yang besar. di bagian sini, Ya. di bagian depan sini ya, sampai dada ya. Tangannya di atas apa di bawah? Tangannya kan kapas. Ya. Tangannya di atasnya apa di bawah kapas? Di sini udah ada, kapas ini udah. Oh, jadi kapasnya di bawah tangan ada, di atasnya tangan juga ada. Jadi kemudian dimasukkan, dirapikan. Dirapikan dilipat ke belakang aja gitu ya Ustazah ya. Ya, di sini kapas. Oh, di leher juga dikasih kapas nih. Ya, di sini kapas. Kemudian masih ada lagi kapasnya yang menempel ke sini. Oh, kepala juga. Ya. Tapi cuma sisi sininya depan aja, belakang nggak perlu ya Ustazah ya. Ya, supaya tutupin biar rambutnya juga boleh. Kan ini saya kaitnya di ini kok saya tipe-tipe ini. Ini ada sama di sini jadi bagus lah. Lehernya sama Ya, leher. Jadi seluruh ini ya, kepala sini ya dikasih kapas dulu, baru ditutup dengan jilbabnya. Berarti rambut itu tidak boleh terlihat ya, harus dipastikan bahwa kapas dan kerudungnya itu menutupi rambut ya. Jadi kalau ada bunga-bunga melati nanti kita Oh, boleh kasih bunga gitu ya, biar wangi. nanti kita kasih bunga, kasih minyak. Oh, kasih bedak boleh? Oh, Boleh kalau kasih ada bedak. sifat mata juga boleh. Iya, iya. Di makeup nih kalau misalnya kan udah jadi kayak gini kan dia masih gimana kalau udah selesai dia minta emang diwasiatin jadi dipakainya pas kapan haji kapan setelah diputus Ini lembaran yang pakaian ini dulu ya, lembaran yang di atas. jadi sebelum pakai yang ini alas di sini buat apa pokoknya dia itulah orang tua dia sayang gitu kan dia minta saya bisa kan dia dia sayang disimpan memang nanti kalau mati beliin ya gitu. Ustazah, ini ada praktek nih ya biasanya di kebanyakan kita. Kalau misalkan sudah pernah haji atau umroh itu kan kita simpan kain ihram ya, kemudian kepengen dipakaikan gitu pada saat meninggal, itu boleh nggak Ustazah? Boleh, tapi Boleh. bukan terjahit tapi lanjutan yang nggak dijahit. Jadi nggak masalah ya kalau memang wasiatnya begitu, kepengennya begitu nanti ya. Dipakainya pas akhir Dipakainya kapan tuh Ustazah? Pas sudah selesai ini ya? Oh, pas sudah selesai ini sudah diikat semuanya kemudian ditaruh itu. Oh, penggantinya alas sih berarti ya Ustazah. Oh, iya iya. Oh, Atau iya. mungkin ada yang pernah umroh tapi kayak penggantinya jilbab. itu ngejahit ya. Tapi kan itu kalau mau itu dijahit Ustazah. Kalau mau kena gitu. Ya, cuma sedikit ininya ada yang Iya. pernah yang cuma diserut atau kayak gitu ya, nggak apa-apa. Maksudnya tanpa ini sih sebenarnya ya, karena ini amanat wasiat gitu ya, dan nggak jahitannya kan nggak bukan dari ujung ke ujung dia waktu itu apa ininya benangnya yang kayak gimana sih waktu itu memang saya lihat nggak ini ya, Nggak ada jahitannya cuma diserut dikit. gitu. Jadi posisinya ikatnya di sebelah kiri. Jadi bagian dari kaki
Oke. bagian perut dan bagian dada. Oh, ngikatnya di sebelah kiri. Ya, sebelah kiri. Adatnya memang begitu ya Ustazah ya. Ketentuannya memang sudah seperti itu. Jadi nggak boleh di tengah atau di bagian kanan nggak boleh. Seperti ini. Susah Jadi kita Jaringnya sedikit kasih wangi-wangi, kasih di tadi minyaknya ya. Oh iya, minyak wanginya yang kecil tadi ya. Dari mana tadi ya, minyaknya nanti di oles-oleskan di seluruh badan ya Ustazah. Oh, di wajahnya. Udah wangi deh, cantik deh jalan. Kalau ini sama apa itu kalau pulang dari sana nggak masalah. Nggak dipakai juga nggak masalah. Kalau mau pakai bedas nggak apa-apa. Misalkan kedua ajarnya yang bagian ini silakan. Ya, ini baru boleh ditutup kalau tinggal di bawah. Yang atasnya gimana nih Ustazah? Ya, nanti ada kapas lagi. Oh, ada kapas lagi. Masih Itu ketika semuanya udah ya, kita semuanya udah ibadah Kelas ya semua ya, jangan nangis ya. Sampai mau cium. Wa maghfirlaha warhamha wa'afiha wa'anha Allahumma la tahrimha ajraha Wala tafkina ba'daha wa fil walaha. Allahumma akrim nuzulaha wa wasi' mudkhalaha. Ya, mudah-mudahan ya semua Allah memberikan ya Jangan amin dulu. langsung dikasih ya tuh mau Jadi didoa-doain ya Ustazah ya. karena semua yang hadir di sini usaha kita baca Al-Fatihah gitu ya. Mau ditutup ya. Dulu setelah ditutup ya udah. Oh ya, jadi dikapas dulu. Setelah dikapas, kapasnya itu benar-benar nutup muka ya Ustazah. Iya, nanti Oh, di ya. sana memang dibuka. Di sana dibuka diciumkan ke kanan. Oh iya iya. Terus ininya nanti udah ditutup baru ini baru 3. Ditutup kemudian diikat di Iya, ujung dipotongin atas ya. ya. Iya, potongin ya begini lah. Nanti kan ada kain gitu ya satu ya. Seperti bagian bawah situ. Iya, seperti bagian ini. Terus baru ditutup dengan alas terakhir ini ya. Kemudian diikat. Kain. Nah, dia ditutup. Iya, Ini ada apa dulu? Susah kain. Dikasih kain lagi. Iya, setelah ditutup ini baru kain, baru depan ininya, bagian kepalanya kasih jilbab supaya nanti posisinya taruh di sebelah sini untuk sholat id di bagian kepalanya. Iya. Iya, ada. Ini ditutup, dirapetin, baru kain panjangnya ditutup, kasih jilbab, ya. Untuk tanda aja kalau di sini kepala. Nanti pas relatin, posisi ini ditaruh di sebelah sana, kepalanya di sana, jadi kakinya di sini. Posisinya kepala di sebelah sana, kakinya sebelah sana. Ya, Ada bayangnya. Gimana ibu-ibu, ada pertanyaan? Insya Allah yang siap memandikan dari sini siapa? Silahkan biar ilmunya berkembang. Biar hafal juga ya Ustazah. Kayaknya perlu praktek panjang ini biar supaya tahu gitu ya. Gimana, ada pertanyaan? Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya ingin bertanya balik ke memandikan. Itu kalau jenazahnya ada yang pakai gigi palsu atau behel atau extension, itu kan tadi kan katanya kalau kuku nggak boleh digunting. Nah kalau yang lain itu gimana? Misalkan dia pakai sesuatu yang manual atau enggak, misalkan
kaki palsu yang dipermanenin itu bukan demi kecantikan, bukan estetik ya, kesehatan gitu kan, gimana? Untuk kecantikan, untuk kesehatan, untuk keberlangsungan dia hidup, untuk makan dan lain sebagainya ya. Memang kita sekarang itu udah lumrah, udah biasa gitu ya. Tapi nggak boleh dibawa sampai ke Jadi tetap harus dibuka sebelum. kalau yang mudah dibuka, sebenarnya waktu saat sakit ya, saat sakit harus dibuka. Gitu. Waktu saat sakit yang mudah ya dibuka. Tapi kalau enggak tiba-tiba ini, nah tiba-tiba dia biasanya 6 jam itu masih hangat, itu bisa cepet gitu. Dan itu keahlinya. Kalau kita mungkin maksain juga kan dia sakit ya, keahlinya dari pagi kayak biasa dia makan gitu kan. Ya diupayakan jangan sampai dibawa gitu. Tapi kalau memang tiba-tiba meninggal nggak ketahuan, tahu-tahu udah seharian gitu kan, banyak ya begitu. Baru diketahui dia meninggal dan udah kaku, ya susah masa mau dipotong kan udah ya, nanti kasihan dia. Itu bukan sesuatu yang tujuannya untuk mayit tadinya, tapi tujuannya untuk membantu masa hidupnya gitu, seperti itu ya, supaya bisa mengunyah, dia bisa dimakan gitu kan. Ya soal steril, spiral, kalau gimana ya spiral? Biasanya kalau begini dia akan keluar. Dia akan keluar kalau ini steril yang gitu ya. Ya seperti itu. Tapi kalau yang bisa diupayakan diambil giginya, kalau bisa diupayakan, makanya masa waktu sakit yang punya gigi palsu dia dicopot aja. Dia makan pasti nanti di blender gitu kan. Kalau pakai susuk gimana dok? Yang di tangan dok, itu Ustazah. Yang di tangan juga tetap harus dikeluarin. Itu tanya ke bidannya atau ke dokternya, ini gimana caranya. Cuman dia sakit, Sakitnya. sakitnya aja. Ya. Jadi kalau udah meninggal dibuka, dikorek, ini gitu kan sakit, kasihan dia. Ya. Artinya dia bukan sesuatu yang haram yang dibawa itu. Ya. Bubuk. Terima kasih Ustazah. Iya sama-sama. Siapa lagi dari hadiah? Satu penanya lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sedang menjelaskan kesabarannya. Ustazah mau bertanya, apabila mayat ini adalah berpenyakit gitu Ustazah, misalnya mungkin ada perdarahan di otak atau yang lain, sehingga pada saat hampir selesai prosesi sampai mengafani masih ada darah yang terus menerus keluar, misalnya Ustazah mungkin dari hidung atau dari telinga. Kami misalnya sudah ganti berkali-kali, tapi sampai misalnya akhir masih juga ada yang mengembas. Bagaimana solusinya gitu Ustazah? Terima kasih. Ya, kalau udah di pemakaman ternyata baru ketahuan gitu, baru ini lagi tembus ke sininya gitu. Nah ini lebih mengkhawatirkan, kasihan ke si mayitnya gitu. Apalagi terus tampaknya jauh ini gitu ya. Itu darurat ya, darurat. Jadi sudah langsung dimakamkan, dikuburkan. Karena kita sudah butuh ya, najisnya dikeluarkan, dikuburkan. Iya, diperbolehkan. Terima kasih. Kalau dibawa lagi ke kampung ke sana, rumahnya kan lebih ini, dan kalau untuk ngambil evakuasi ini lama, jadi darurat. Jazakallah khair Ustazah. Iya, ya. Alhamdulillah selesai sudah taklim kita pada hari ini. Terima kasih kepada jenazah khususan sudah jadi ya, sudah ini praktik ya baik.